Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 29 ya ini yang bergabung, 28 berarti masih ada beberapa orang lagi sambil jalan ya. Silakan untuk seperti biasa dibuka videonya dan ditutup dulu audionya. Ya. 35 ya ini anggota kelas C Kesehatan Masyarakat. Ya untuk perkuliahan pendidikan kewarganegaraan ya dengan kelas C, mohon maaf karena baru bisa bergabung di hari ini ya karena minggu pertama itu saya menggunakan media lain, minggu kedua hari kedua itu ada tanggal merah ya, jadi kita gunakan aja lah untuk kemudian kita baru bisa masuk di minggu yang ketiga atau pekan yang ketiga. Untuk materi awal ya dari pembahasan pengantar perkuliahan ya sampai dengan pengantar pendidikan kewarganegaraan ya di bab 1. Memang saya belum sempat bertatap muka langsung ya karena hanya dengan menggunakan media lain ya, mudah-mudahan ya dengan adanya tugas pendalaman ya untuk materi-materi awal itu tidak menyurutkan ya pemahaman Anda ya, pemahaman kita dalam perkuliahan pendidikan Pancasila. Untuk materi integrasi nasional sendiri ya yang akan kita bahas di pagi hari ini ya sebenarnya materi yang ada di pertemuan keempat ya. Namun karena ini materi tidak termuat di buku, sehingga materi ini saya pajukan ya sebelum identitas nasional. Karena materi-materi yang dimuat di buku itu sudah saya setting untuk dijadikan bahan presentasi kelompok ya, kecuali bab 1 mungkin. Nah, untuk kelompok sendiri ya untuk mungkin ada sedikit perbedaan dengan perkuliahan Pancasila karena waktu Pancasila dominasi saya cukup banyak ya dibandingkan dengan partisipasi Anda dalam presentasi karena hanya satu bab dirempuk ya oleh semua kelompok. Kalau sekarang memang dibagi-bagi, ada yang kebagian di awal maupun di tengah dan akhir nanti. Dan juga nanti untuk bekal-bekal pemahaman di presentasi di minggu-minggu ke depannya, saya harapkan tidak terlalu banyak teori ya, selama kurang lebih 20 menit Anda buat syuting video itu, mungkin hanya 30% lah mengambil inti-inti materi. Kemudian yang sisanya saya harapkan Anda membahas ya sebuah kasus yang menarik gitu ya, yang sesuai dengan tema-tema yang Anda kelompok Anda pegang ya. Itu
Maaf, saya suaranya barusan mati ya. Saya lupa barusan saya ngomong tentang apa ya? Tentang ini kedengar nggak waktu pembahasan mengenai kelompok? Didengar nggak? Sudah belum? Oke, nanti sambil jalan ya. Oke, ini ada 17 pertanyaan ya sampai detik hari ini. Yang pertama dari Saila Jahoriatul Kiaroh. Sudah hadir Sailanya? Halo? Hadir Pak. Hadir Oke, Pak. tentang pembinaan ya baik formal maupun non formal. Bagaimana cara atau bentuk pembinaannya tersebut? Dari Nur Hidayati. Hadir? Sudah gabung? Hadir Pak. Tentang ancaman dari luar bisa menyebabkan munculnya disintegrasi nasional. Kita tahu bahwa di Indonesia sendiri terdapat banyak keanekaragaman, suku, ras maupun agama. Dan saat ini arus globalisasi masuk ke Indonesia semakin berpengaruh terhadap masyarakat. Bagaimana upaya seharusnya dilakukan dalam agar masyarakat dapat bersatu dan demi tercapainya integrasi nasional ya. Oke, itu dari dua pertanyaan ada yang sama tadi kurang lebih ya mengenai masalah pembinaan formal maupun non formal. Terus bagaimana upaya masyarakat ya. Pembinaan ya ini kan dalam artian eh, integrasi dalam sisi politik mungkin ya. Karena memang bangsa kita itu terbentuk atas dasar keanekaragaman suku ya atau budaya. Di dalam minggu lalu mungkin kalau Anda baca slide-nya itu adalah kita ini negara yang multikultural ya. Negara yang sangat multikultural. Jadi memiliki keanekaragaman suku. Dan kalau bertanya bagaimana masyarakat terutama ini menghadapi arus globalisasi ya, karena mungkin kalau bicara perbedaan perpecahan antar suku ya, mungkin kalau kita berbicara hari ini mungkin sudah tidak lagi relevan ya. Beberapa tahun lalu mungkin awal-awal reformasi atau di era Orde Lama, Orde Baru, memang sempat ada ya gesekan antar suku, suku bangsa ya di Indonesia atau pecahan suku. Kalau dalam bahasa Sunda, perpecahan suku itu disebut romehen ya, mungkin orang Sunda pasti tahu. Nah, kalau karena sekarang budaya global itu tak bisa terbendung ya dengan adanya media sosial, adanya jaringan internet ya, media online tentunya karena memang sangat mudah sekali untuk masuk ya, mencuci otak warga negara atau masyarakat. Jadi memang kita harus bijak aja ya dalam hal penggunaan media sosial gitu kan. Terutama ya kalau berbicara pertemanan ya jangan kalau saya sendiri jangankan dengan warga asing dengan orang Indonesia sendiri kalau tidak begitu kenal buat apa kita berteman tuh ya. Karena yang sering terjadi perang buzzer ya, perang medsos adalah mungkin mereka tidak kenal satu sama lainnya kan. Apalagi dengan adanya perbedaan dalam sudut pandang politik ya, itu cukup memberikan sebuah pertengkaran juga ya antar masyarakat gitu kan. Bagaimana kita bisa menghadapi budaya global kalau sesama masyarakat sendiri kita terus bertengkar ya. Nah, kalau kita berbicara masalah peranan bagaimana yang bisa mempersatukan kita, tentunya kita punya negara ya, yang diartikan negara yang dimaksud ya yang berperan dalam mengurus warga negara adalah pemerintah, penyelenggara negara. Ya itulah yang mereka berperan ya. Karena yang memiliki kewenangan, yang memiliki anggaran juga gitu, memiliki kekuasaan yang diamanahi oleh rakyat untuk mengurus negara dan warga negara. Ya itulah tanggung jawab mereka sebenarnya. Kita yang dibina oleh mereka. Secara formal adalah bagaimana mereka itu membuat sebuah aturan kebijakan negara yang adil, yang bijak, yang tidak merugikan rakyat secara formal. Karena kalau masyarakatnya diberikan perilaku yang adil ya, diberikan kesejahteraan sebagaimana tujuan dalam bernegara, dalam pembukaan, dalam Undang-Undang 45 itu kan seluruhnya tanggung jawab negara, penyelenggara negara. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial di masyarakat.
Nah, kalau masyarakatnya sudah merasa cukup untuk hidup ya, merasakan keamanan, ketentraman, ketertiban, kesejahteraan, mungkin tidak akan ada lagi perpecahan di masyarakat karena merasa hidup tentram. Itulah mungkin yang dialami oleh negara-negara maju ya. Mereka tidak banyak, lagi masalah karena negaranya sudah cukup, memberikan kehidupan yang layak bagi warga negara. Secara non formal ya dari pembinaan pembinaan, rasa empati, rasa simpati warga negara ke pemerintah, berbicara dengan baik ya, dari hati ke hati, mau mengadakan musyawarah, itu kan salah satu wujud bagaimana agar masyarakat ini bisa dibina dan tetap bersatu dalam rangkaian negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, langsung lihat pertanyaan berikutnya dari Febi Trijayanti. Febi, hadir? Sudah hadir Febi-nya? Kondisi pandemi saat ini menyebabkan banyaknya PHK karena lapangan kerja sedikit dan banyak perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja. Akhirnya menimbulkan dampak buruk seperti kejahatan, kemiskinan. Apakah itu akan menyebabkan disintegrasi bangsa? Lalu kira-kira apa saja yang upaya pemerintah untuk menangani tersebut ya? Kalau ditanya bagaimana pemerintah, tanya aja kepada pemerintah langsung. Saya bukan pemerintah. Ya, sekali lagi, tadi kan pemerintah itu punya kewenangan ya, punya kebijakan, punya anggaran, ya. Yang bagaimana pemerintah itu bisa melihat situasi negara saat ini, mana yang menjadi prioritas, gitu kan? Karena ya semuanya nyaris ya tanggung jawab negara itu berat, banyak sekali ya tanggung jawab pemerintah itu, ya kan ya. Bahkan kita nanti juga bahala. Kalau anda ingin membahas masalah-masalah berkaitan ini juga nanti akan ada kaitan dengan masalah demokrasi ya, masalah hak asasi manusia, itu kan bagaimana sebenarnya hak asasi manusia itu yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar itu apakah sudah selayaknya diterima oleh warga negara? Itu kan masih jadi bahasan yang bisa Anda perdebatkan gitu ya, bisa kita diskusikan, kita bisa musyawarahkan ya. Karena memang kalau boleh mau jujur sebelum pandemi pun ya, pertumbuhan ekonomi kita sedang turun ya, bahkan minus gitu ya. Jadi memang apalagi ada pandemi gitu kan. Memang sangat memprihatinkan ya. Ya tapi kita harus yakin ya, kalau kita mau ada kemauan, ya selama ini ya peran kita, ya peran warga negara, kalau memang yang dirasa ada kesalahan urus dari negara ya, ada kesalahan arah dari kebijakan negara, kebijakan pemerintah, ya kita ingatkan, itulah tugas kita. Karena mereka itu menggunakan kebijakan bukan karena mereka itu titisan dari Tuhan langsung, karena memang itu juga titisan dari rakyat ya, amanah rakyat. Menggunakan uang rakyat bukan uang mereka, bukan uang kelompok mereka. Jangan sampai dirampok oleh para koruptor, ya, para mafia, para naga, para taifan gitu kan. Ngakunya para investor padahal ya rampok negara sebenarnya gitu ya. Kita harus kritis sebenarnya di tengah kondisi yang seperti ini ya. Oke itu ya dulu ya. Nanti juga mungkin ada akan saya perkuat dari pertanyaan yang lain. Dari Putri Regiana Nur Jamilah. Ada Putri? Ada, Pak. Apakah keberagaman yang dimiliki Indonesia dapat menjadi bumerang? Dapat ya. Atau ancaman? Dapat juga bagi negara Indonesia sendiri. Ya, kita ini negara yang memiliki potensi konflik. Ya, yang memiliki potensi untuk disintegrasi. Karena modal dasarnya pun beragam. Berbeda suku bangsa, berbeda agama, berbeda ras, berbeda bahasa. Ya, tak terhitung kan perbedaannya. Jangankan negara kita yang satu yang beraneka ragam, bangsa yang satu yang single kultural saja mungkin yang negara yang secara rasnya sama, secara bahasanya sama, secara agamanya sama, nyaris lah mungkin dalam sebuah negara itu sama aja, sama semuanya. Tapi kan banyak juga yang terpecah belah. Di Arab itu negara-negara Arab Saudi, Timur Tengah, mereka itu agamanya sama, bahasanya sama, budayanya sama. Tapi banyak negaranya kan berbeda-beda. Ya. Oke lah, itu sudah terjadi seperti itu. Tapi lihat negara yang sudah
Karena yang namanya integrasi itu bukan hanya sebatas terbentuknya negara merdeka, selesai urusannya. Indonesia misalnya terintegrasi tahun 45 menjadi negara maju, negara modern. Setelah itu kan juga harus tetap ada proses integrasi dalam mengelola negara. Tadi hubungan formal non formal ya, untuk membina integrasi itu. Kita lihat di negara-negara yang tidak banyak keragaman, banyak konflik. Karena yang namanya konflik itu bukan tidak bisa dihilangkan kan di awalnya juga saya katakan. Bukan hanya perbedaan semata-mata ras, agama, bahasa, tapi juga ada perbedaan pandangan politik, perbedaan ideologi, perbedaan kepentingan. Itu terjadi. Ya. Dan bangsa yang maju juga sebenarnya karena mereka punya bekal perbedaan, bukan karena persamaan gitu ya. Kalau persamaan mah ya tidak akan ada terjadi sebuah integrasi justru ya. Di Myanmar itu kalau kita bandingkan dengan kita, Myanmar coba sama semuanya kan. Mungkin agamanya mayoritas sama, budayanya sama juga, agama bahasanya. Tapi sekarang terancam perpecahan, ada kudeta ya, yang terus di dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mungkin beberapa kali kudeta ya, saling menjatuhkan kekuasaan. Berarti ada perpecahan di sana politik gitu kan, antara militer, junta militer dan kalangan sipil gitu kan. Jadi apalagi di Indonesia ya, tinggal bagaimana ya yang namanya integrasi itu, yang namanya persatuan juga yang saya sebutkan di mata kuliah Pancasila bukan memaksa orang untuk sama satu pendapat, tapi bagaimana kemampuan negara dalam memanage perbedaan. Kita lihat negara maju, Amerika Serikat yang sama-sama negara multikultural ya, walaupun Amerika multikulturalnya tidak bukan suku-suku bangsa seperti kita, budaya-budaya lokal, tapi bangsa-bangsa di dunia yang bersatu menjadi warga negara Amerika Serikat. Tapi mereka yang menjadi perpecahannya bukan masalah itu, tapi masalah politik ya. Setiap 5 tahun, 4 tahun sekali ada pemilu, ada partai besar, 2 partai besar yang kalah saling berganti ya, yang kalah misalnya sekarang Republik, yang menang Demokrat. Tahun lalu, periode lalu yang menang Republik, yang kalah Demokrat. Itu bergantian. Nah, mereka setiap adanya nuansa seperti itu berarti ada perpecahan dalam pandangan politik. Tetapi dalam artian mereka paham bahwa namanya perbedaan dalam negara demokrasi seperti Amerika Serikat, yang namanya perbedaan itu adalah salah satu untuk kesatuan gitu kan. Ketika yang menang adalah tugasnya berkuasa kan. Mereka punya kewenangan, punya anggaran untuk mengurus negara. Tapi ingat nih, kamu jangan macam-macam. Ada oposisi nih yang kalah, yang membuat penguasa tidak akan tidur nyenyak karena akan dikritik tiap hari, tiap waktu. Kalau melakukan kesalahan apalagi gitu. Kan. Sehingga ada rasa introspeksi diri gitu kan di dalam siapapun yang berkuasa di Amerika Serikat. Bahkan mungkin juga di negara-negara maju lainnya dalam yang demokrasi gitu ya. Jadi ada koreksi antar penguasa gitu kan, antar elit ya. Bukan dipaksa untuk sama ya. Kalau sekarang di kita kan diborong ya hampir kalangan elitnya. Partai koalisi itu banyak sekali sekarang 85%. Ya kalau itu menjamin akan mensejahterakan rakyat ya tidak masalah di kita di sekarang ya di era pemerintahan sekarang. Sekarang hanya 15% 2 partai politik yang tidak gabung ke pemerintahan, mendukung pemerintahan. Tapi kan harusnya itu menjamin keamanan, ketentraman di masyarakat, menjamin kesejahteraan di masyarakat, gitu kan? Karena elitnya telah bersatu. Namun yang mungkin harus kita kritisi, apakah itu benar-benar untuk kepentingan rakyat atau hanya kompromi politik elit, gitu kan? Dalam masalah misalnya perpecahan di kita akibat pilpres 2 kali pilpres ya 2014, 2019 ya yang melahirkan 2 kubu yang di masyarakat sampai terpecah belah, cebong kampret misalnya. Tiba-tiba misalnya kepalanya masuk ke istana ya, Prabowo Sandi. Apakah itu juga menjamin tidak bahwa pendukungnya Prabowo Sandi akan mendukung juga pemerintahan? Kan belum tentu juga. Karena ya sekali lagi gitu ya, yang namanya integrasi dalam sebuah negara itu bukan memaksa orang untuk mendukung ataupun bersatu pendapat, mendukung semua kebijakan, tapi mampu tidak memanage setiap perbedaan gitu kan. Di negara maju itu kan yang kritik itu bagian dari sebuah kewajiban ya warga negara. Berkuasa, mengkritik itu sama-sama kewajiban. Di kita dianggap mengkritik adalah kriminal ya. Apalagi oleh kelompok yang mungkin berbeda pandangan secara politik. Makanya tidak heran kalau di negara kita banyak pengkritik yang dipenjarakan, yang
dibully oleh buzzer ya, bahkan sudah ada juga yang terbunuh gitu kan, akibat pendukung pengkritik. Berarti kita ini kalau kita boleh mau jujur, belum bisa melangkah maju ya, jadi sebuah negara, karena masih alergi terhadap kritik, terhadap perbedaan ya. Terutama ya mereka para penyelenggara negara coba, yang sudah jelas-jelas punya anggaran negara, mengelola uang negara, tapi dikritik marah, dikritik malah melaporkan orang yang mengkritik. Padahal kan perbedaan itu salah satu yang tidak bisa dihilangkan ya dalam dalam sebuah budaya masyarakat di modern hari ini ya. Jadi itu ya, jadi yang masalah tadi, masalah di kita memang itu ancaman ya, banyak ancaman ya. Apalagi kalau perbedaan suku, bangsa, ras, bahasa itu ditambah dengan perbedaan pandangan politik yang sangat tajam ya. Ya mungkin kita tidak akan lagi bertahan di sebuah negara. Kita akan kembali ke masa lalu, mungkin akan menjadi tiap daerah akan menjadi negara tersendiri-sendiri. Ya. Kalau itu kurang waspada ya. Dari Dena Prihastani, ada Denanya? Hadir, Pak. Bagaimana kekuatan lembaga-lembaga politik yang menjadi pengembang integrasi nasional ya. Yang tadi yang saya katakan, kalau lembaga katakanlah sekarang itu partai politik mayoritas yang berkuasa gitu kan. Dari 10 partai politik ya 7 partai politik, 8 partai politik, partai pendukung penguasa. Apalagi jadi kalau negara sekarang mau ngapain juga bisa goal gitu ya. Nanti juga bahan untuk nanti bab konstitusi, bab Undang-Undang Dasar 45 ya. Sekarang MPR mayoritas pendukung penguasa. Kalau seandainya nanti misalnya ada amandemen Undang-Undang Dasar mau menambah masa jabatan presiden, tidak akan ada lagi masalah di elit karena sudah besar kekuatan. Tapi lihat masyarakatnya mau nggak ya? Ya kalau kita berharap perubahan terhadap kepada elit hari ini di Indonesia, ini juga bekal ya, tolong Anda catat. Ya mungkin sulit ya. Kemarin yang sekarang sedang digodok oleh pemerintah yang eh, harus Anda waspadai adalah perubahan amandemen dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang sangat dalam kenapa itu penting karena mata kuliah ini juga kan dimuat dalam pendidikan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional ya tahun 2003 itu yang sudah lama tidak dirubah di Indonesia. Tetapi perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini itu menghilangkan tujuan dasar dari pendidikan ya. Kalau dulu kan pendidikan itu dimaksudkan untuk membentuk peserta didik di perguruan tinggi untuk membentuk mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila. Nah, itulah yang akan dihilangkan dari pendidikan yang sekarang sedang digodok oleh pemerintah dan DPR ya. Nah, kalau itu lolos, lalu kita tidak punya arah, sila pertama dalam Pancasila itu hilang, ya, kita mau dibawa kemana? Jadikan sebuah negara yang tidak beragama mungkin ya. Padahal ini benih-benihnya sudah ada kan, bagaimana beberapa daerah yang terbiasa menggunakan pakaian busana agama Muslim, misalnya yang Muslim ya, itu diganggu oleh pemerintah dengan SKB 3 Menteri ya. Padahal kan itu tidak ada masalah sebenarnya ya gitu di daerahnya. Kemarin juga hampir-hampir kan undang-undang miras itu Perpres tentang legalisasi miras itu hampir legol ya, hampir lolos kalau tidak ada yang mengkritik habis-habisan ya. Sekali lagi karena mereka para elit sudah merasa mereka tuh kuat ya, dukungan politiknya. Sehingga ya mereka bisa bebas apa aja. Sekarang kalau mereka mau menambah masa jabatan presiden pun menjadi 3 periode atau menjadi selama-lamanya bisa aja gitu kan karena sudah sangat besar. Makanya Partai Demokrat pun yang satu-satunya partai yang mungkin dengan PKS lah diganggu juga kan sekarang sudah terpecah belah ya Demokratnya itu yang tidak yang ya harusnya ada penyeimbang lah. Dulu waktu Pak SBY menjadi presiden tahun 2004 hanya modal 7% di parlemen. Mungkin hanya didukung oleh kurang dari setengahnya ya. Tapi kan tidak membuat Pak SBY tidak sekacau inilah kalau kita bandingkan dengan zaman Pak SBY. Masih relatif stabil lah secara politik ya. Bisa teratasi. Ya. Karena memang ada ruang bagi pengkritik gitu kan. Kalau sekarang kan orang takut kritik ya. Karena sudah banyak korbannya juga ya. Jadi itu. Jadi sekarang ya harusnya
adanya kekuatan lembaga-lembaga politik seperti partai politik itu kan memang mereka lah yang memberikan, yang mendapatkan mandat dari rakyat. Ya. Karena kan mereka para wakil rakyat. Kalau presiden dan wakil presiden siapa yang lebih tinggi jabatannya? Ada menteri, ada wakil menteri, mana jabatan yang lebih tinggi? Di kampus ada dekan, ada wakil dekan misalnya. Mana yang lebih tinggi jabatannya, dekan atau wakil dekan? Coba jawab. Dekan. Rektor, wakil rektor, mana yang lebih tinggi jabatannya? Rektor. Ya, ada rakyat, ada wakil rakyat. Mana yang lebih tinggi jabatannya? Wakil rakyat. Wakil rakyat. Ya, mereka tuh harusnya bawahan kita ya, anggota MPR DPR itu, karena mereka wakil kita gitu. Yang mereka berasal dari lembaga-lembaga politik gitu. Itu harusnya mereka itu menjamin kehidupan kita ya. Bukan merampok, merampas atau membuat kebijakan seenaknya ya. Jadi kalau baik sistem politiknya, saya bilang juga kan, karena baik negara ini. Kalau buruk sistem politiknya ya akan buruk ya. Buat apa kita punya potensi alam, potensi sumber daya manusia yang sangat besar, tapi lembaga politiknya, sistem politiknya dijalankan dengan buruk melalui oligarki politik yang sangat monopoli gitu. Oke, dari Dena, ya tadi Dena ya. Dari Adila, Hikmayati, Rahmah. Bagaimana awal mula integrasi dan bagaimana cara menjaga integrasi tersebut? Ya, awal mula Indonesia kan diawali oleh, kita punya sejarah Majapahit ya, Imperium, bagaimana Majapahit menyatukan Nusantara ya, menaklukkan raja-raja di Nusantara. Walaupun tidak semuanya juga, hanya bekal awal lah bahwa negara kita itu pernah bersatu dalam naungan dulu Majapahit sejarahnya. Nah, kemudian di era Belanda juga disatukan dalam wilayah, karena yang menjadi wilayah jajahan Belanda kan nyaris sama dengan yang sekarang menjadi Indonesia ya. Tetapi memang zaman Belanda memang berintegrasi, tetapi bukan untuk kepentingan nasional kita, hanya untuk kepentingan kolonial Belanda. Jadi mereka, Belanda itu tidak ada upaya untuk membuat kita bersatu secara politik gitu, secara nasional, hanya menjaga kepentingan ekonomi politik mereka. Maka mereka memecah belah antar suku, antar agama, antar ras, antar kerajaan. Kan ada perang. Perang Padri itu di Sumatera itu adalah perang akibat adu domba Belanda ya. Bahkan juga perang Jawa ya, terpecahnya beberapa keraton di Jawa juga sebenarnya ada intervensi Belanda ya. Ada, memang di bawah naungan Belanda, jadi tidak ada niatan. Barulah setelah kebangkitan nasional, ini juga sudah saya uraikan ya, Sumpah Pemuda dan puncaknya 45. Itulah awal mula integrasi Indonesia. Dalam menjaganya adalah ya tadi yang saya bicarakan, bagaimana adanya hubungan yang secara vertikal, horizontal, formal, non formal. Itu ya. Selesai urusan. Ya yang Intan ya, ini ya tentang, nanti juga akan saya perkuat, ada dari pertanyaan lain ya, tentang masalah disintegrasi, tentang integrasi di Indonesia. Dari yang Intan hadir, Gerakan Aceh Merdeka ya ini. Bagaimana upaya dilakukan pemerintah agar masalah tersebut dapat selesai? Faktor apa yang menyebabkan masalah tersebut belum dapat diselesaikan sampai saat ini? Ini GAM itu di mana GAM? Ya yang? Aceh, Pak. OPM di? Papua. Ya. Aceh dan Papua ya. Aceh itu dalam satu, kalau berbicara sekarang memang kedua daerah itu sudah diberikan otonomi penuh ya. Setelah reformasi ada otonomi daerah dan otonomi penuh ya. Dan GAM ditumpas oleh zaman Megawati, ada operasi militer ya tahun 2004 sebelum tsunami, dan relatif sudah stabil lah karena diberikan otonomi penuh lah kedua daerah itu. Tapi ya, walaupun diberikan otonomi penuh, hati nurani mereka ya mungkin rasa kebangsaan mereka ya tidak seperti wilayah lain, daerah lain ya. Mungkin ada kurang 100% lah. Karena punya sosial dan historis yang ada sedikit berbeda dengan daerah lain. Aceh itu
secara budaya, secara antropologi ya, orang-orang itu memang beda dengan Melayu-Melayu lainnya, dengan warga negara dengan bangsa-bangsa Sumatera lainnya, dengan Batak, dengan Melayu-Melayu di wilayah Riau gitu ya. Aceh itu ada turunan ataupun ada unsur beda lah ya. Mungkin ini harus ada kajian antropologi. Yang jelas berbeda lah dengan Sumatera lainnya ya. Dari sisi penjajahan memang sama, ada penjajahan Belanda ke Aceh ya. Tapi Aceh cukup kuat ya dalam menghadapi Belanda. Bahkan tidak merasa kalah oleh Belanda Aceh itu. Ya mungkin di akhir-akhir abad 20, abad 19 ya waktu ada perang yang memang sempat kalah karena adanya campur tangan, ada infiltrasi dari Belanda gitu ya. Oke, jadi ada perbedaan sejarah dan budaya yang sangat besar sebenarnya, yang cukup besar dengan yang lainnya di Indonesia, sehingga memang Aceh sangat kurang sebenarnya untuk menjadi Indonesia itu sebenarnya Aceh itu tidak begitu kuat. Tapi ya tahun 45 masyarakat Aceh menyatakan mendukung dan bergabung dengan Indonesia. Bahkan bukan hanya sebatas bergabung mendukung, tapi juga memberikan, jadi berkorbanlah hartanya ya, bukan cinta buta, bukan bermodalkan cinta, tapi memodal juga siap dengan materi yang pesawat pertama yang menjadi pesawat presiden ada hadiah dari Aceh untuk Indonesia. Emas ya, uang itu dihadiahkan untuk Indonesia. Aceh minta syarat tahun 45 itu. Bung Karno ya, tolong jadikan aku provinsi katanya ya. Jadi minta dijadikan provinsi oleh pada Soekarno kepada pusat. Tapi sayangnya Aceh tidak oleh Soekarno, oleh pemerintahan saat itu tidak dijadikan provinsi, malah dijadikan wilayah keresidenan atau bagian di bawahannya provinsi. Itulah yang buat Aceh kecewa ya. Sudah berkorban harta dan nyawa segalanya demi mendukung Indonesia, tapi tidak dikabulkan permintaannya. Itulah yang membuat adanya gerakan Aceh Merdeka ya. Jadi masih ada dendam ya, secara budaya dan sejarah berbeda. Sudah diberikan dukungan penuh dari Aceh untuk Indonesia, tapi malah dikecewakan. Yang namanya kecewa itu kan kita nggak bisa maksa ya. Walaupun sekarang Aceh diberikan tadi ya otonomi penuh, terus hati nurani Aceh mungkin tidak merasa full, itu kan urusan orang Aceh sendiri ya. Dan bagaimana pemerintah bisa mengatasi hal itu ya. Nah kemudian, tapi memang Aceh kalau dibandingkan dengan Papua ya, Aceh sedikit ada unsur penguat karena masih masih mending lah. Karena agama yang dianut oleh orang-orang Aceh, agama yang mayoritas juga dianut oleh suku-suku lainnya di Indonesia. Jadi ada semacam ikatan lah kalau dengan Aceh. Nah kalau Papua, kalau kita lihat Papua itu dari sisi budaya memang multikultural ya di kita itu semuanya. Tapi kita lihat kalau kita dengan orang Batak, Sunda, Batak, Jawa, Minang, Bugis, dan beberapa suku-suku Dayak misalnya atau suku-suku Melayu lainnya di Nusantara itu, mereka walaupun beda-beda anak suku bangsanya, tapi secara ras sama kan, orang-orang Melayu. Kulitnya sama kita dengan orang-orang Batak dan orang manapun. Sawo buruk katanya, sawo apa ya istilahnya itu. Tapi kalau orang Papua secara ras itu sudah berbeda ya, kulitnya, bentuk rambutnya. Jadi memang ada perbedaan ya. Agamanya juga kan bukan agama yang dianut oleh mayoritas juga gitu kan. Sehingga memang banyak perbedaannya dibandingkan dengan persamaannya. Kalau kita mungkin dengan orang-orang antar suku kita memang beda tapi banyak persamaannya. Ya warna kulitnya kita sama gitu kan. Mungkin budayanya juga sama, tidak jauh, jauh berbeda ya. Ada persamaan budaya. Nah, Papua jauh sekali perbedaannya. Jadi hanya satu yang menyamakan orang Papua dengan Indonesia, dengan kita-kita ini gitu ya. Mereka dan kita itu sama-sama jajahan Belanda, itu aja. Yang lainnya beda ya. Dan akhirnya memang Belanda oke, jajahan Belanda menjadi Indonesia kan, tapi kan Belanda juga tidak langsung menyerahkan. Waktu 45 kan Papua tidak gabung. Tahun 50 juga KMB tidak diserahkan langsung oleh Belanda. Dan itu baru bergabung tahun 60 lewat operasi militer. Itu ya, jadi Papua itu sangat sensitif, jadi harus benar-benar dikelola dengan baik ya Papua itu. Dijaga dengan baik karena ada perbedaan yang cukup banyak dengan
yang lainnya. Padahal mereka punya perusahaan besar ya yang paling kaya di dunia mungkin ya, yaitu Freeport. Ya, bisa menghidupi kita kalau seandainya kita mau bisa penuh dikelola oleh kita. Nah, dari sisi perkembangan masyarakat pun kalau kita lihat kenapa muncul integrasi nasional dalam artian negara bangsa, kan diawali oleh sebuah fase yang sederhana sekali dalam masyarakat itu. Pertama ada fase awalnya kan orang itu berkumpul atas suku-suku ya. Suku-suku itu kan namanya zaman primitif ya. Mungkin Anda pernah melihat ya orang-orang di zaman prasejarah kan. Makanya kita kan suku-suku bangsa kan Jawa, Sunda gitu kan. Semuanya juga mengalami fase itu ya, suku-suku bangsa di Indonesia atau di manapun ya, suku-suku di berbagai belahan dunia. Kemudian setelah zaman suku-suku zaman-zaman primitif itu muncullah fase yang kedua yang disebut dengan feodalisme berbentuk kerajaan. Kehidupan sosial yang mungkin lebih besar daripada kepala suku ya, tapi yaitu raja. Setelah zaman kerajaan barulah yang terakhir ya sekarang masih berlangsung yaitu zaman negara atau modern ya. Jadi primitif, feodal dan modern. Nah, Papua itu tidak mengalami fase yang kedua, ada missing link, ada rantai yang terputus. Jadi dari primitif, dari budaya suku langsung ke budaya modern. Di Papua itu tidak ada kerajaan, coba Anda lihat, cek. Kalau di Jawa tuh setiap daerah ada kerajaannya, setiap suku-suku di Jawa ya. Ada perkembangan sejarah kerajaan, di Papua tidak ada. Sehingga dalam istilah sosiologi itu muncul culture shock gitu ya. Jadi rewas atau kaget, budaya kaget. Jadi dari budaya yang sangat tertinggal langsung ada pengaruh modern. Lihat kalau adanya aparat yang dibunuh atau yang perang melawan orang-orang Papua kan anak-anak suku dalam itu masih menggunakan pakaian koteka, masih menggunakan tumbak, panah gitu kan. Yang setiap hari mengancam meneror karyawan Freeport juga kan anak-anak suku dalam ya. Makanya secara psikologi sosial juga sangat berbeda ya orang-orang Papua itu. Sehingga memang harus hati-hati ya dalam mengurus Papua. Tidak serta-merta diberikan infrastruktur, diberikan otonomi khusus penuh. Mungkin perlu upaya lain lah ya di luar perhatian secara materi. Dari Sinta Amelia Manopo. Nggak ada Manoponya ya. Integrasi politik dimensi vertikal horizontal ya. Contoh integrasi vertikal itu bagaimana ya? Penjelasannya mengenai dimensi horizontal. Yang horizontal dengan sejajar ya, hubungan antar elit tadi. Kalau yang vertikal kan hubungan elit massa tadi ya. Bagaimana kita dan pemerintah itu bisa nggak bersatu? Pemerintah bisa nggak melindungi kita? Itu hubungan yang vertikal, yang atas bawah. Yang horizontal hubungan sesama yang sejajar ya. Baik itu antar elit. Sekarang saya bilang antar elit sudah bersatu, tapi komprominya hanya untuk kompromi politik elit saja gitu kan. Sehingga hubungan secara horizontal di masyarakat secara politik sekarang memang belum selesai kan ya, mau tidak mau saya bilang seperti itu. Karena ada yang fanatik terhadap pemerintah, ada yang fanatik terhadap ya kalau dalam rangka pemilu proses kampanye sampai pemilu pencoblosan itu nggak apa-apa, tapi kan sampai perang buzzer itu ya, sampai ke sekarang itu setelah harusnya tidak ada lagi hal itu. Kalau dulu orang mungkin bertarung hanya pada proses masa pemilu saja, masa kampanye saja, bukan setelah kampanye sudah terpilih masih aja tetap. Ya, berarti kan ada masalah ya yang walaupun memang kalau bicara konflik horizontal secara budaya mungkin sudah berkurang ya. Dulu memang ada perang antar suku ya. Nah yang ada bentrokan antara yang paling berdarah itu antara Madura dan Dayak ya. Itu pun karena memang ada budaya yang berbeda ya dari dua daerah itu bertemu dalam satu titik. Orang Madura kan kebiasaannya merantau ya, mumara. Coba Anda lihat sate Madura di mana-mana ada ya. Mungkin juga suku-suku yang merantau di Padang ya. Minang itu cukup banyak juga yang merantau. Tapi kita kan ini yang pernah konflik adalah Madura. Bertemu dengan Dayak. Dayak itu budayanya budaya menetap, tidak di tempatnya di daerahnya. Karena orang-orang suku juga ya dalam. Nah, ketika orang Madura merantau ke Sumatera yang ada suku Dayaknya, bertemu dengan budaya Dayak, ya di sanalah. Ya. Tapi mungkin sekarang sudah mengikis karena ada otonomi daerah ya, sudah ada kewenangan daerah. Karena yang namanya konflik itu, yang namanya perpecahan itu kadang-kadang memang diakibatkan bukan semata-mata karena perbedaan, tapi karena adanya
diskriminasi dari pemerintah, merasa tidak diberikan haknya yang layak. Ya. Dulu banyak suku-suku merasa paling ego karena memang merasa kecewa terhadap pusat gitu kan. Bayangkan ya, hampir kekayaan alam kita di Indonesia itu berasal dari daerah luar Jawa. Ya, bagaimana kayaknya orang Sumatera ada tambang batu bara, ada kebun-kebun sawit ya, ada tambang emas, mungkin ada tambang banyaklah sumber daya alam yang menjadi aset APBN bangsa kita. Yang sekali lagi saya bilang itu berasal dari luar Jawa. Tetapi pembangunan ekonomi berpusat di Jawa, Jakarta. Daerah penghasil alamnya tidak diberikan haknya gitu kan, sehingga tertinggal kan pembangunannya di awal-awal ya, di zaman awal-awal kita merdeka. Sehingga itulah yang memicu konflik disintegrasi antar daerah ya di negara. Dan sehingga muncul tadi perang antar suku ya, etnosentris dan primordialisme. Itu karena tadi ya adanya kesenjangan sosial yang diakibatkan dari ketidakadilan pemerintah atau penguasa. Dari Lutfi Ropina dikatakan bahwa sistem politik bisa memecah belah, mempersatukan ya, tergantung kepentingan politiknya. Bisa bila terjadi disintegrasi disebabkan sistem politik, apa yang pemerintah dan upaya negara untuk menyikapi hal itu? Ya tadi sudah saya bilang ya, tergantung bagaimana kadar konfliknya. Kalau hanya sebatas perbedaan pandangan pendapat itu kan bukan konflik sebenarnya, itu tidak perlu dikhawatirkan oleh pemerintah. Tinggal bagaimana kalau ada yang mengkritik, perbaiki cara kerjanya pemerintah, bukan memenjarakan orang yang mengkritik. Itu kan harusnya. Kalau misalnya dalam hal ketidakadilan ekonomi kan buatlah semacam perkembangan ekonomi. Kadang otonomi daerah ya sudah mulai mengikis lah masalah itu. Ya perbaiki masalah ekonomi, ya perbaiki arah negara dalam hal bidang ekonomi, biar tidak ada daerah yang tidak merasa tidak adil dari negara. Itu. Tapi kalau sudah tidak ada lagi solusi, ya udah disintegrasi. Secara politik tidak ada lagi kompromi, tidak lagi dapat di lobby. Sudah terjadi kan di kita itu, yang sudah lepas total, yaitu Timur ya, sekarang di negara Timur Leste. Karena mereka wajar-wajar aja sebenarnya, karena secara budaya, secara sejarah tidak ada alasan untuk gabung ke Indonesia. Dulu kita memang menjajah Timur kan. Nah ini juga mungkin nantilah bahasan, Anda kalau ada yang tertarik masalah ini, disintegrasi masalah ini. Timur itu memang bukan milik kita, karena dari sisi budaya mereka bukan budaya umum ya, yang seperti Melayu, seperti yang lainnya. Mereka juga bukan penjajahan Belanda. Tapi kan dulu kita berhasil menguasai Timur secara politik ya. Hasil lobby politik. Kita dulu memang negara yang cukup besar ya. Zaman Orde Baru cukup kuat lah, cukup berpengaruh. Tapi karena juga urusan politik itu tidak mudah ya. Banyak kepentingan, mungkin juga campur tangan asing, tidak suka. Nah, Indonesia ngapain punya negara wilayah baru nih, macam-macam nih orang Timur katanya. Nggak suka, makanya Amerika, Australia ikut campur, memprovokasi orang-orang Timur. Mungkin juga ya, selain konflik internal juga memang ada ya. Akhirnya kan mereka memilih untuk berpisah lagi. Sama ketika dulu mereka bergabung memilih, ditanya mau milih gabung atau tidak. Mau katanya, hasil jajak pendapatnya. Setelah itu mereka juga di tahun 99 ditanya lagi, pisah atau gabung, tetap bertahan. Ya akhirnya menyatakan diri untuk berpisah ya. Daripada awet rajet ya, ngapain ya mempertahankan rumah tangga gitu kan. Dari Yulis ya. Yulis Bumerang ya. Tadi juga saya bilang ya, bagaimana cara untuk masyarakat tetap satu dalam keberagaman ya. Ya bersatu itu kan bagaimana bersinergi ya, yang berbeda-beda itu tetap dijaga perbedaannya itu ya. Kemudian dijadikan sebagai suatu dinamika yang harmonis gitu kan. Kalau misalkan kita dipaksa, sekali lagi mungkin saya cara pandang pemerintah kita hari ini keliru gitu, karena memaksa orang untuk satu pendapat ya. Kalau yang berbeda pendapat dianggap itu mengganggu pemerintahan, padahal enggak juga gitu kan. Ini yang repot. Makanya saya bilang tidak menjamin juga ketika dipaksa elit yang dipaksa untuk mendukung pemerintah. Oke lah saya setuju pemerintah, setuju mendukung penuh penguasa. Kan tidak selesai juga urusan tetap aja ya.
Kalau kerjanya tidak benar tetap aja kan merasa dampaknya kepada masyarakat tidak apa-apa gitu kan. Tidak membuat masyarakat tenang, sejahtera secara ekonomi, secara politik gitu. Kalaupun misalnya banyak elit yang sudah merapat ke penguasa. Media massa pun media massa ya yang mainstream ya, yang televisi yang atau media-media koran yang mainstream lah yang besar kan sebenarnya juga nyaris memberikan informasi yang menguntungkan penguasa ya. Ada next sedikit ya. 2 menit lagi ya, mungkin saya akan sedikit ringkas. Dari Yulis tadi, sekarang dari Pebi, strategi yang sebaiknya dilakukan Indonesia pada poin 8 yang menghapuskan identitas lokal, bagaimana contoh penerapannya? Mengapa perlu melakukannya? Bukan menghapuskan itu bukan dalam artian bukan menghapuskan total. Tapi kalau misalnya kita sedang berbicara masalah untuk kepentingan bersama, kita hilangkan ya budaya apa? Misalnya kalau sekarang misalnya kalau kita sudah masuk ke sebuah sistem negara politik nasional, orang sudah berbicara tentang negara. Anda kita jangan lagi membawa-bawa masalah saya dari Sunda, saya dari ini. Kita Indonesia aja ya. Dalam forum-forum tertentu ya. Bukan menghilangkan akar budaya yang bukan. Kearifan lokalnya bukan, tapi dalam konteks berbicara untuk kepentingan bangsa, nggak perlu kita menyebutkan saya ini orang Sunda, saya ini orang Minang. Itu yang harus dijaga ya gitu. Karena kalau sudah menjadi sebuah komunitas nasional, kita semuanya sama. Persamaan hak kita tidak ada lagi. Tidak ada lagi melihat daerahnya. Tapi samanya Indonesia. Itu yang dimaksud ya. Bukan menghapuskan secara total sekali lagi. Dari Lia ya, ini juga masalah pembinaan secara formal dan non formal yang tadi saya sebutkan ya. Sudah cukup baik dalam mengatasi persoalan ini ya. Anda kita rasakan kalau secara formal apakah undang-undang atau kebijakan negara ini sudah berpihak belum pada rakyat, membuat sejahtera tidak rakyat. Itu kan kita bisa nilai sendiri ya masalah itu. Bagaimana efeknya? Sekarang bagaimana pertumbuhan ekonomi kita? Benar kan 7% atau minus 7%? Bagaimana nilai tukar rupiah terhadap dolar kalau ekonomi makro ya gitu. Itu kan indikatornya terlihat nampak jelas. Ya itulah yang akan mengurangi sebenarnya kesejahteraan itu yang akan mengurangi konflik sosial di masyarakat ya. Makanya tolong Anda bahas nanti di bab berikutnya yang relevan ya untuk Anda diskusikan. Dari Winda, banyak aksi terorisme yang mengancam disintegrasi nasional. Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya terorisme? Ya kalau terorisme ya lawan aja misalnya ya. Kalau sudah ketahuan. Tapi jangan sampai menggeneralisir bahwa agama tertentu adalah cikal bakal terorisme. Ya gitu ya. Saya ingin membahas masalah ini sebenarnya dari teori konspirasi, tapi entahlah minggu depan lah atau nanti saya ingatkan ya. Masalah terorisme tidak akan saya selesai cukup dalam satu pertanyaan seperti ini. Nanti saya ingatkan kalau Anda masih tertarik. Bagaimana cara membangun sebuah identitas kebangsaan yang sama meskipun masyarakat memiliki jati diri golongan yang berbeda. Tadi udah juga ini ya, bahwa tidak mungkin kita ini menghilangkan perbedaan. Yang penting kita ini memerlukan mungkin ke depannya seorang pemimpin, seorang yang mengurus negara ini yang memiliki kemampuan yang cerdas dalam memanage perbedaan, yang mengelola perbedaan, memiliki kemampuan yang lebih ya, bukan hanya sebatas kemampuan politik saja, tapi juga kemampuan dalam mengelola konflik ya. Sehingga tidak berlarut-larut konfliknya. Cukup hanya sebatas kalau konfliknya hanya sebatas perbedaan biasa di manage itu wajar. Sehingga fokus ke yang lain. Kalau sekarang kan seolah-olah ya tidak ada selesainya gitu ya. Ya kembali lagi tergantung ke pemimpinan nasionalnya. Mau tidak mau itu ya, tergantung presidennya kalau lebih saya bilang lagi gitu kan. Penghambat integrasi nasional adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman. Kalau masyarakat itu kan tadi saya bilang jangan menyalahkan masyarakat terus gitu ya. Masyarakat cukup bijak saja. Kalau masyarakatnya sadar, katakanlah masyarakat sadar, tapi negaranya tidak sadar itu bagaimana? Ya. Jadi memang negara kan tugas negara juga yang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dicerdaskan masyarakatnya oleh negara. Nah ini yang kita kritik kan
undang-undang pendidikan saja mau dirubah dan menghilangkan akar Pancasilanya, agamanya dihilangkan. Itu kan itu juga benar kan nanti akan membuat kita ini sadar gitu kan. Kan upaya sadar pendidikan itu. Memang ya masyarakat perlu sadar. Tapi ingat sekali lagi saya bilang ada tanggung jawab negara dalam menyadarkan masyarakat. Dari Gina, bagaimana cara kolonial Belanda dalam menanamkan kesetiaan masyarakat Indonesia? Ya kesetiaan pada mereka, para birokrasi, digaji. Makanya kenapa Belanda bisa lama menjajah kita? Bukan semata-mata Belanda itu atau kita yang tidak mau bersatu, tapi memang banyak juga para pengkhianat gitu kan, yang terbiasa, yang sudah enak hidup di zaman Belanda. Mereka yang bekerja di kantor-kantor Belanda, yang menjadi demang-demang itu gitu kan. Itulah yang cara Belanda dalam mempertahankannya. Setia pada Belanda memang gitu. Sehingga sama juga dengan para pengkhianat juga ya. Tidak sadar kan bangsa kita bahwa setia pada Belanda ternyata merugikan juga gitu kan. Jadi itu ya yang dimaksudkan bahwa bukan masyarakat tetapi mereka banyak yang diuntungkan ya. Yang tadi yang para orang-orang yang bekerja di pemerintahan kolonial ya. Kalau masyarakatnya mungkin ya, cuma hanya sebatas yang kan tidak berpendidikan masyarakatnya gitu kan dulu zaman Belanda itu. Jadi mudah sekali untuk dipengaruhi masyarakat zaman itu. Kan setelah adanya apa kebangkitan nasional kan akhirnya bisa sadar ya bahwa nggak bener nih kita ini Belanda ini gitu kan penjajah ini harus kita lawan. Makanya muncullah upaya dalam mencapai integrasi nasional dari mulai 08 dan puncaknya berhasil diciptakanlah integrasi Indonesia menjadi negara modern di tahun 45. Sekian dan terima kasih di materi integrasi bagi kelompok-kelompok diskusi ataupun pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang ditanyakan silakan Anda tanya di WA maupun di Classroom. Lewat sedikit ya 5 menit, 5 menitan. Sekian. Maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta bukti screenshot ya. Kalau nanti ada sempat meng-screenshot perkuliahan kita.